Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga tetap dalam lindungan oleh Sang Pencipta. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami, yaitu metabolisme karbohidrat. Nama kelompok Theophilus Adetogarsa Irawan, Elisa Putri, saya sendiri, Faidul Hasmiati, dan Israwati Syam. Langsung saja, untuk mengefisienkan waktu, pemateri pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Apa itu metabolisme karbohidrat? Metabolisme karbohidrat adalah proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan atau katabolisme maupun reaksi pembentukan atau anabolisme. Terdapat beberapa proses pada metabolisme karbohidrat, yaitu glikolisis, yang kedua glikogenesis, yang ketiga glikoneogenesis, yang keempat H-impesion, yang kelima gluconeogenesis. Glikolisis, kebutuhan akan glukosa di dalam semua jaringan tubuh adalah minimal dan sebagian, misal otak serta eritrosit, memang memerlukan glukosa dalam jumlah besar. Glikolisis merupakan pemecahan glukosa pada periode awal. Dalam proses penyelidikan terhadap glikolisis, disadari bahwa peristiwa fermentasi di dalam ragi adalah serupa dengan peristiwa pemecahan glukogen di dalam otot. Kalau suatu otot mengadakan kontraksi dalam media anaerob, yaitu media yang kandungan oksigennya dikosongkan, maka glikogen akan menghilang dan muncul laktat sebagai produk akhir yang utama. Baiklah, pemateri selanjutnya Theophilus Adetogarsa Irawan. Glikogenesis adalah proses pembentukan glikogen dari glukosa atau gula darah. Glukosa digunakan tubuh untuk menghasilkan energi. Proses ini terjadi ketika adanya peningkatan kadar glukosa dalam darah. Misalnya, setelah Anda makan, peningkatan kadar glukosa dapat menyebabkan pankreas mensekresikan hormon insulin. Hormon ini kemudian menstimulasi enzim glikogen sintase untuk memulai proses glikogenesis. Pada akhir proses ini, glukosa dalam bentuk glikogen akan disimpan dalam hati dan otot. Proses glikogenesis berfungsi untuk membentuk glikogen dan glukosa supaya molekul-molekul ini dapat disimpan dan digunakan di lain waktu ketika tubuh tidak memiliki glukosa yang tersedia. Baiklah, pemateri selanjutnya Faidul. Proses glikogenesis. Proses glikogenesis dimulai saat sel memiliki kelebihan glukosa. Berikut adalah penjelasan seputar proses ini secara rinci. Nah, pertama-tama, molekul glukosa berinteraksi dengan enzim glukokinase yang menambahkan gugus fosfat ke glukosa. Gugus fosfat kemudian dipindahkan ke sisi lain molekul dengan menggunakan enzim fosfoglukomutase. Enzim ketiga, yakni UDP glukosa pirofosforilase, mengambil molekul ini dan menciptakan glukosa urasil bisfosfat. Bentuk glukosa ini memiliki dua gugus fosfat beserta asam nukleat urasil. Enzim khusus, yaitu glikogenin, mengikat glukosa urasil disfosfat dengan glukosa UDP disfosfat untuk membentuk rantai pendek. Setelah sekitar 8 rantai molekul terkait bersama-sama, enzim-enzim lainnya masuk untuk menyelesaikan proses ini. Setelah itu, glikogen sintase menambahkan rantai dan enzim percabangan glikogen yang membantu membuat cabang dalam rantai. Proses ini membentuk makromolekul yang lebih padat sehingga penyimpanan energi dalam tubuh menjadi lebih efisien. Glikogenolisis. Glikogenolisis adalah proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa atau gula darah. Pada dasarnya, glikogen adalah energi yang disimpan dalam bentuk glukosa rantai panjang. Proses glikogenolisis dapat terjadi di otot dan sel hati ketika tubuh memerlukan lebih banyak produksi energi. Fungsi glikogenolisis adalah
memproduksi energi ketika tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan. Glikogenolisis akan memproduksi glukosa dari glikogen yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Proses ini juga dapat menjaga kadar glukosa dalam darah saat Anda lapar dan tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh. Materi selanjutnya Israwati Syam. Proses glikogenolisis. Proses glikogenolisis diatur oleh hormon-hormon di dalam tubuh. Sinyal saraf mungkin juga berperan dalam miosit atau sel otot. Glikogenolisis dapat terjadi sebagai respons pada berbagai kondisi tubuh seperti 1. Saat kadar gula darah mengalami penurunan. 2. Saat tubuh menghasilkan hormon adrenalin ketika menghadapi sebuah ancaman atau kondisi terdesak. Beberapa enzim yang berbeda dapat terlibat dalam glikogenolisis. Salah satu enzim yang terlibat dalam proses glikogenolisis adalah enzim fosforilase glikogen. Enzim fosforilase glikogen akan memutuskan ikatan yang menghubungkan glukosa dengan glikogen dengan mengganti gugus fosforil. Pada tahap ini, glikogen telah memecah glukosa berupa glukosa 1-fosfat. 1. Enzim fosfoglukomutase kemudian mengubah glukosa 1-fosfat menjadi glukosa 6-fosfat. Ini merupakan bentuk molekul yang digunakan sel untuk membuat adenosin trifosfat atau ATP, yakni pembawa energi di dalam sel tubuh. Enzim percabangan glikogen memindahkan semua molekul glukosa ke cabang lain, kecuali untuk satu berada di percabangan glikogen menuju cabang lainnya. Terakhir, enzim alfa-glukosidase menghilangkan molekul glukosa terakhir yang akhirnya menghilangkan cabang molekul glukosa tersebut. HMP-syun atau heksosa monofosfat-syun disebut juga pentose fosfat Y. HMP-syun merupakan jalan lain untuk oksidasi glukosa, tidak bertujuan menghilangkan energi atau ATP. HMP-syun aktif dalam 1. Hati, 2. Jaringan lemak, 3. Kelenjar korteks adrenal, 4. Kelenjar tiroid, 5. Eritrosit, 6. Kelenjar memai atau laktasi. Dan pemateri yang terakhir Hasmiyati. Gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembentukan molekul glukosa baru dari sumber-sumber selain karbohidrat. Kebanyakan proses ini terjadi di dalam hati dan sebagian kecil lainnya terjadi di korteks ginjal dan usus kecil. Adapun fungsi gluconeogenesis adalah menjaga kadar gula darah yang sehat ketika seseorang belum makan dan dalam kondisi lapar. Kadar gula perlu diperhatikan supaya bisa digunakan oleh sel-sel untuk membuat molekul energi ATP. Ketika tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh, kadar gula darah menjadi rendah. Nah, pada saat ini, tubuh tidak memiliki kelebihan karbohidrat dari makanan yang dapat dipecah menjadi glukosa. Dengan proses gluconeogenesis, tubuh dapat menggunakan molekul lain untuk dipecah sebagai glukosa, seperti halnya dengan asam amino, laktat, pirufat, dan gliserol. Selanjutnya, proses gluconeogenesis. Berikut adalah rincian proses gluconeogenesis yang terjadi di dalam tubuh. Gluconeogenesis dimulai di mitokondria atau sitoplasma hati atau ginjal.
Pertama-tama, dua molekul pirufat mengalami karboksilasi untuk membentuk oksaloasetat. Satu molekul ATP atau energi diperlukan untuk ini. Selanjutnya, oksaloasetat direduksi menjadi malat oleh NADH sehingga dapat diangkut keluar mitokondria. Setelah keluar dari mitokondria, malat dioksidasi kembali menjadi oksaloasetat. Kemudian, oksaloasetat lalu membentuk fosfoenol pirufat menggunakan enzim peptid. Setelah itu, fosfoenol pirufat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat dan kemudian menjadi fruktosa 6-fosfat. ATP juga digunakan selama proses ini, yang pada dasarnya adalah glikolisis secara terbaik. Selanjutnya, fruktosa 6-fosfat lalu diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan menggunakan enzim fosfoglukoisomerase. Glukosa kemudian dibentuk dari glukosa 6-fosfat dalam retikulum endoplasma sel melalui enzim glukosa 6-fosfatase. Untuk membentuk glukosa gugus fosfat dihilangkan dan glukosa 6-fosfat beserta ATP berubah menjadi glukosa dan ADP. Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.